Pantera kembali memulai rekaman studio album bersama Phil Anselmo di tahun 99. Mereka merilis album ke-9 yang menjadi album terakhir mereka, yaitu album Reinventing the Steel, pada tanggal 21 Maret tahun 2000. Album debutnya di nomor 4 di Billboard 200 dan termasuk 2 lagu single, yaitu Revolution Is My Name dan Goddamn Electric. Lagu Goddamn Electric menampilkan rekaman solo Kerry King di backstage selama panggung Ozzfest di Dallas. Lagu Revolution Is My Name menjadi nominasi keempat band untuk penampilan metal terbaik di Grammy 2001 atau 2001. Pada tahun 2000, Pantera bermain di panggung utama Ozzfest bersama Ozzy Osbourne, Godsmack, Static X, Methods of Mayhem, Incubus, POD, Black Label Society, Queens of the Stone Age, dan Apartment 26. Pada bulan November, band membatalkan rencana tur mereka setelah Anselmo patah tulang di rusuknya setelah jatuh di acara House of Shock ke-8 tahunannya. Pada tahun 2001, band ini sekali lagi kembali ke tur, bermain dengan band seperti Morbid Angel, Scrap, Slayer, dan Static X sebagai bagian dari Extreme Steel Tour of North America. Mereka juga menjadi musisi tamu di acara SpongeBob SquarePants dalam episode Pre-Hibernation Week, membawakan lagu Death Rattle dari Reinventing the Steel. Menyusul tur Extreme Steel, tur Eropa yang telah direncanakan pun dipersingkat karena serangan 11 September yang membuat band terdampar di Dublin, Irlandia selama 6 hari. Pantera memainkan pertunjukan terakhir mereka di Yokohama, Jepang pada Festival Peace Feast pada tanggal 28 Agustus tahun 2001. Ini akan menjadi kali terakhir para anggota Pantera tampil bersama. Kembali ke rumah, band ini berencana untuk merilis video rumah keempat di musim panas tahun 2002 dan merekam album studio lain akhir tahun itu. Namun, tidak ada yang berhasil. Anselmo kembali terlibat dalam berbagai proyek sampingan. Pada Maret tahun 2002, band Down merilis album studio keduanya, yaitu Down 2: A Bustle in Your Head Grow, yang menampilkan Rex Brown sebagai basis setelah kepergian Todd Strange pada tahun 99. Dan juga, di bulan Mei tahun itu, band Phil Anselmo yaitu Superjoint Ritual merilis album debutnya, yaitu Use Once and Destroy. Vinnie Paul mengklaim bahwa Phil Anselmo mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil cuti setahun setelah peristiwa 11 September tahun 2001. Tetapi tur dan rekaman keluaran Anselmo untuk Superjoint Ritual dan Down pun membantahnya. Abbott bersaudara pun merasa frustasi dan bertahan untuk waktu yang tidak ditentukan dengan asumsi bahwa Anselmo akan kembali. Namun, menurut Phil Anselmo, istirahat dari Pantera adalah hal yang saling menguntungkan antara masing-masing anggota band. Abbott bersaudara secara resmi membubarkan Pantera pada November tahun 2003 dan juga untuk tahun ketika mereka merilis The Best of Pantera, Far Beyond the Great Southern Cowboys Vulgar Hits. Ketika Abbott bersaudara menyimpulkan bahwa Anselmo telah meninggalkan mereka dan tidak akan kembali. Pembubaran band yang tidak bersahabat dan kemudian perang kata-kata dilancarkan antara mantan rekan band melalui pers. Komentar Anselmo dalam majalah Metal Hammer terbitan tahun 2004 yang mengatakan bahwa Dimebag pantas untuk dipukuli dengan kejam. Menandai konflik internal Pantera, Phil Anselmo bersikukuh bahwa komentar ini tidak jujur. Penjelasan ini segera dibantah oleh Vinnie Paul, yang mengatakan tidak lama setelah pembunuhan saudara laki-lakinya pada tahun 2004 bahwa dia secara pribadi telah mendengarkan file audio wawancara bahwa Anselmo tidak salah kutipan atau salah tafsir. Pada Juli tahun 2004, Vulgar Display of Power meraih double platinum dan The Great Southern Tranquil meraih platinum bulan berikutnya. Setelah Pantera bubar, Dimebag Darrell dan Vinnie Paul membentuk band baru yaitu Damage Plan dengan vokalis Pat Lachman dan basis Bob Zilla. Damage Plan merilis album studio pertama dan satu-satunya, yaitu New Found Power pada tanggal 10 Februari tahun 2004. Album ini sukses secara komersial. Lebih dari 44.000 eksemplar terjual dalam minggu pertama dan dalam satu tahun lebih dari 100.000 eksemplar pun terjual. Namun, beberapa penggemar merasa bahwa materi Damage Plan tidak sebanding dengan Pantera. Pada tanggal 8 Desember tahun 2004, kurang dari 1 menit setelah lagu pertama live Damage Plan di Alrosa Villa di Columbus, Ohio, seorang pria berusia 25 tahun bernama Nathan Gell berjalan ke atas panggung dengan membawa pistol, lalu menembak dan membunuh Dimebag Darrell. Gell juga membunuh salah satu fans Damage Plan yaitu Nathan Bray, serta membunuh karyawan klub Aaron Hawk.
dan juga membunuh petugas keamanan Pantera yaitu Jeff Mayhem Thompson, dan melukai teknisi drum lama Pantera dan Damage Plan yaitu John Cat Brooks dan manajer tour Damage Plan yaitu Chris Paluska. Sebelum Nathan Gale ditembak mati oleh petugas polisi Columbus James Niggemeier. Tidak ada motif yang diberikan tentang mengapa Gale membunuh Dimebag Darrell dan korban lainnya. Tetapi teori awal yang dibantah oleh polisi menunjukkan bahwa Gale yang dilaporkan telah didiagnosis dengan penyakit skizofrenia. Tampaknya kesal atas perpisahan Pantera. Dalam sejumlah wawancara, beberapa teman Gale menyatakan bahwa dia telah menulis lagu yang dicuri oleh Pantera. Ketika Phil Anselmo menelpon setelah pembunuhan Dimebag Darrell, Rita Haney, yaitu pacar dari Dimebag Darrell, mengatakan kepada Phil bahwa dia akan menembakkan kepala Phil Anselmo jika dia menghadiri pemakaman Darrell. Dia dimakamkan dengan gitar listrik Carvel bergaris hitam dan kuning Eddie Van Halen. Dimebag Darrell pernah meminta salah satu gitar ini pada tahun 2004. Tak lama sebelum kematiannya, Eddie Van Halen awalnya setuju untuk menjadikan Darrell salinan gitar. Tetapi setelah mendengar kematian Darrell, dia pun menawarkan untuk menempatkan gitar yang sebenarnya di peti mati. Dimebag dimakamkan di Kiss Casket, yaitu peti mati yang terinspirasi oleh band Kiss. Pada tanggal 11 Mei tahun 2006, episode VH1 Behind the Music Pantera telah ditayangkan perdana. Sambil fokus pada pembunuhan dan penguburan Darrell, episode itu juga merinci awal glam metal mereka, kenaikan popularitas band setelah perubahan arah musik, dan konflik antara Anselmo dan Abbott bersaudara di tahun-tahun terakhir band yang memisahkan mereka. Ketika ditanya oleh Crave Music pada tahun 2006, apakah ada kesempatan untuk berdamai dengan Phil Anselmo, Vinnie Paul pun menjawab, sama sekali tidak, itu saja. Mantan drummer Pantera itu kemudian mulai mengerjakan band Hell Yeah, sebuah kolaborasi antara dia dan anggota dari Mudvayne dan Nothing Face. Phil Anselmo dan Rex Brown bersatu kembali dengan band Down dan mendukung Heaven and Hell dan Megadeth pada tur Kanada tahun 2007 mereka, serta mendukung Metallica pada paruh pertama World Magnetic Tour mereka. Dalam wawancara pada tahun 2009 dan tahun 2010, baik Rita Haney dan Phil Anselmo menyatakan bahwa setelah pertemuan di Download 2009, mereka telah memperbaiki perbedaan mereka dan sekali lagi berbicara tentang istilah. Pada tanggal 30 Maret tahun 2010, Pantera merilis album kompilasi Greatest Hits yang berjudul 90 to 2000, A Decade of Domination. Itu dibuat tersedia secara eksklusif di toko Walmart dan terdiri dari 10 lagu yang diremaster. Pada tanggal 11 April tahun 2012, di Revolver Golden Gods Award, sebuah lagu baru yang berjudul Peace memulai debutnya setelah ditemukan di brankas Pantera oleh Vinnie Paul. Sebuah video musik dibuat untuk lagu Peace dan ditampilkan di acara penghargaan, dan menurut Vinnie Paul, ini adalah satu-satunya lagu Pantera yang belum pernah terdengar sebelumnya. Lagu itu direkam selama sesi Vulgar Display of Power saat tampil di Death Metal Show pada tahun 2012. Ketika ditanya tentang kemungkinan reuni Pantera, Vinnie Paul mengatakan bahwa Dimebag Darrell masih bisa hidup. Meskipun bangga dengan tahun-tahun Panteranya, bagaimanapun dia mengindikasikan bahwa tidak ada rencana untuk reuni, menambahkan bahwa beberapa batu lebih baik dibiarkan terlewat. Pada tanggal 22 Maret tahun 2014, Pantera merilis edisi peringatan 20 tahun dari album Far Beyond Driven. Semua lagu di remaster, dan sebagai bonus, mereka merilis rekaman live dari penampilan Monster of Rock tahun 94 mereka. Komentar publik yang dibuat oleh Phil Anselmo setelah penembakan menunjukkan bahwa dia telah mempertimbangkan untuk bersatu kembali dengan band sebelum kematian Darrell. Namun, 1 tahun setelah pembunuhan itu, Paul menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa reuni ini tidak akan pernah terjadi setelah komentar tentang potensi konser reuni muncul kembali secara berkala, dengan Zakk Wylde sering disarankan sebagai pengganti Darrell. Namun Paul sangat menolak gagasan tersebut. Juga pada tahun 2015, Anselmo dan Brown diwawancarai panjang lebar tentang Pantera untuk buku Survival of the Fittest Heavy Metal in the 90s oleh penulis Greg Prato. Brown juga menulis kata pengantar untuk buku tersebut. Sementara foto konser Anselmo dan Darrell dari tahun 94 digunakan untuk gambar sampul buku tersebut. Pada tanggal 22 Juni tahun 2018, Vinnie Paul meninggal pada usia 54 tahun, menjadikannya anggota pendiri Pantera kedua setelah saudaranya yaitu Dimebag Darrell yang meninggal. Sumber awalnya mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah serangan jantung besar-besaran pada saat tidur. Tetapi pada 27 Agustus tahun 2018,
Penyebab resmi kematiannya terungkap dikarenakan kardiomiopati, dilatasi, dan penyakit arteri koroner. Pada 28 Januari tahun 2020, Pantera melampaui 1 miliar streaming di sebagian besar DSP utama.